Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini, jalan menuju kebahagiaan. Dari hari ke hari manusia terus mencari kebahagiaan. Banyak hal dilakukan, bahkan dengan menentukan beberapa kriteria. Tuhan Yesus juga mempunyai beberapa kriteria tentang kebahagiaan. Namun, kriteria Yesus berbeda dengan kita. Dalam Injil hari ini, salah satu kriteria untuk bahagia yang diajarkan Yesus adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dengan tegas, Yesus mengajarkan yang bahagia adalah yang bertemu dan melihat Allah. Kebahagiaan itu soal suasana batin. Ia harus diciptakan dengan berusaha bertumbuh dalam sikap-sikap bajik yang kita miliki. Ia tidak dapat dibeli, melainkan harus diciptakan dari dalam batin kita. Saat Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, hatinya tersentuh menyaksikan begitu banyak orang yang malang hidupnya. Yesus sangat yakin bahwa kemalangan hidup itu tidak serta-merta menghalau pergi potensi untuk merasa bahagia. Karena itu, Yesus mencoba untuk mengajak orang-orang ini untuk memahami hakikat kebahagiaan yang tidak hanya dipahami secara material, seolah kebahagiaan itu bisa dibeli. Yesus melihat bahwa kebahagiaan itu akan dialami oleh setiap orang yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, dan yang membawa damai. Mereka yang memasrahkan diri dengan tulus kepada Allah akan mendapat ganjaran buah kebahagiaan berupa memiliki kerajaan surga, akan dihibur, memiliki bumi, akan dipuaskan, beroleh kemurahan, dan akan melihat Allah. Saudara, saudari terkasih, sabda bahagia mengajak dan mengajarkan kita sebuah kebahagiaan yang sejati dan bukan yang semu. Sabda yang mengajarkan supaya semua orang bisa mencapai kebahagiaan dan bukan malahan merenggut kebahagiaan orang lain. Maka setiap orang yang mengupayakan kebahagiaan sesama justru harus didukung, dan mereka yang mengancam kebahagiaan orang lain harus dihindari. Inilah tantangan sekaligus kesaksian kita sebagai para pengikut Kristus. Kita diminta untuk mendengarkan dan mewujudkan sabda bahagia dalam hidup sehari-hari,
sehingga apa yang sudah disabdakan Tuhan ribuan tahun yang lalu tetap bergema hingga hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.